Oke, selamat pagi teman-teman, ya kan, happy weekend buat teman-teman semuanya. Jadi, kita kembali lagi nih di 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya, kayak gitu. Nah, jadi karena menurut aku itu IHSG 1 minggu ke depan itu bakal menarik, jadi mungkin kita bisa trading dengan tenang lah, seperti itu ya, apalagi buat kita yang swing trader, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih chart daripada IHSG. Nah, IHSG sendiri sudah berhasil terpantul ya, walaupun memang belum disupportnya, tapi mungkin dia itu ingin membentuk sebuah area konsolidasi yang kita sebut dengan symmetrical triangle. Nah, jadi kalau memang benar ini nanti terjadi, maka strategi kita itu sebagai swing trader adalah ketika nanti dia sudah mendekati resisten, di situ kita bisa wait and see dulu, ya kan, merealisasikan profit kita, dan ketika dia mendekati support lagi, mungkin kita bisa mengambil posisi kembali. Seperti itu, oke? Nah, jadi ISG bakal cukup menarik apalagi kemarin itu sudah mulai ada tekanan beli yang muncul di market ditandakan oleh candle Marubozu seperti ini. Yang merupakan sebuah candle yang menunjukkan murninya tekanan beli pada market. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita bakal bahas 5 buah saham, ya kan, mulai dari trennya bagaimana, posisi candlenya bagaimana, ya kan, nanti juga ada beberapa yang bandermologinya, serta juga nanti kita bakal ngelihat bagaimana cara kita trading di situ, alias bagaimana cara pembentukan trading plan-nya, kayak gitu, ya kan. Nah, jadi di sini aku mau bilang dulu bahwa nanti ada 2 saham yang agak mahal karena memang posisinya cukup menarik. Nah, jadi mungkin nanti kita bakal bahas itu dulu, ya kan, saham pertama dan saham kedua yang dia agak mahal di atas 6.000 lah seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita langsung masuk ke saham-saham yang cukup volatile, kayak gitu ya. Jadi nanti ada saham-saham yang cukup enak untuk diikutin dan trennya juga masih mantap lah, seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja nih kita bahas saham yang pertama. Nah, untuk saham mahal yang pertama, ya kan. Nah, jadi coba kita lihat United Tractor, ya, jadi UNTR. Nah, jadi ya kita bisa perhatikan semenjak penurunan IHSG kemarin, nah saham-saham yang bermarket kapitalisasi besar itu juga pasti akan terbawa turun seperti UNTR ini kayak gitu. Nah, jadi kita bisa perhatikan dulu trennya itu masih valid nggak sih kayak gitu kan. Nah, jadi secara tren kalau kita lihat big picture-nya di sini, ini UNTR masih membentuk sebuah uptrend yang sangat solid. Kayak gitu ya, terlihat dari pembentukan higher high dan higher low secara terus-menerus. Nah, untuk posisi candlenya ini juga cukup menarik nih. Ya kan, cukup menarik. Karena dia sedang berada di support yang menurut aku tuh cukup kuat lah. Seperti itu. Semenjak breakout-nya dari si cup and handle ya. Di sini ada cup and handle kalau misalnya kalian perhatikan. Ya, di sini ada cup-nya, lalu di sini ada handle-nya. Seperti itu. Ya, jadi setelah dia breakout dan dia rally, dia kembali lagi nih ke support. Menandakan bahwa emiten ini sudah kembali low risk. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita membentuk trading plan di sini? Ya simple aja. Karena sekarang candlenya itu sedang berada di support, maka probabilitas dia itu untuk terpantul cukup besar. Seperti itu. Ya kan, apalagi IHSG nanti akan ada dorongan dari tekanan belinya. Kayak gitu. Sehingga kita bisa langsung ambil posisi nih di area 26.600 sampai 27.750. Seperti itu ya, di area supportnya. Entah dimanapun nanti kalian dapat ini nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk penempatan stop loss, itu kita selalu meletakkannya beberapa tick atau beberapa harga dari bawah supportnya. Nah, jadi di sini aku biasanya kalau misalnya ada false break seperti ini, itu aku letakin di bawah. Ya, kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika sudah ada false break, berarti marketnya itu bilang, oh ini masih bisa nih sampai ke bawah sini, tapi dia masih ada peluang untuk termantul. Kayak gitu. Jadi kita letakin beberapa tick di bawahnya itu aja. Ya, jadi di sini dia area stop loss-nya ada di 25.875. Nah, sedangkan untuk target, di sini kita bisa cari resisten terakhirnya, yaitu ada di sini. Ya, ada di situ. Jadi sekitar 22%. Nah, tetapi jangan juga kita abaikan si resisten minornya yang ada di sini. Ya, di area 29.000 sampai 30.000. Ini kan ada resisten minor nih. Nah, jadi biasanya ketika nanti marketnya tiba-tiba udah sampailah ke resisten gitu ya ISG-nya. Nah, tiba-tiba waktu nanti ISG-nya ngedrop, ya kita harus wanti-wanti juga. Kita harus bisa juga memperhatikan resisten-resisten minor agar profit kita tidak kembali diambil oleh marketnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah tadi trading plan daripada UNTR ya. Jadi risk reward rasionya masih sangat menarik 1:4, hampir 1:5. Kayak gitu. Kalaupun nanti dia sampai ke resisten minor aja, ini masih bisa mendapatkan 1:2. Kayak gitu ya. Jadi masih cukup worth it lah resikonya dibandingkan rewardnya.
Nah, untuk emiten yang kedua, di sini kita bakal ngebahas sektor konsumer lah ya kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada emiten ICBP. Nah, untuk ICBP sendiri ini juga cukup menarik karena ada potensi untuk membentuk uptrend yang solid. Nah, jadi karena tadi aku bilang ada potensi, maka kita udah tahu dong kalau misalnya ICBP ini secara big view, secara long term, ini masih membentuk yang namanya downtrend. Nah, tetapi ya kan, karena downtrend itu membentuk yang namanya lower low dan lower high terus-menerus, maka kita bisa perhatikan juga bahwa ICBP ini sudah berhasil menembus lower high sebelumnya ya, lower high sebelumnya yang ada di sini. Nah, sehingga bisa kita bilang bahwa struktur daripada si downtrend itu udah lewat atau udah rusak. Mau dirusak lah ya, ini masih di persimpangan kayak gini. Ya kan? Nah, jadi kita juga bisa perhatikan bahwa di sini ada aksi daripada price volume yang cukup menarik beberapa hari ke belakang. Saat dia rally di sini, itu disertai dengan volume yang tinggi-tinggi ya. Nah, tetapi ketika candle merah-merah nih, candle putih-putih, itu volumenya langsung ngedrop nih, yang tiga yang putih ini. Nah, sehingga menunjukkan bahwa ketika harganya naik, ini dia disertai oleh tekanan beli yang sangat kuat. Sedangkan ketika marketnya turun, ketika harga daripada emiten ini turun, marketnya tuh kira-kira bilang gini, ini kayaknya penurunannya sementara doang deh. Jadi kayaknya ya udah deh, kita wait and see aja dulu sehingga transaksinya berubah langsung menjadi sepi. Kayak gitu. Lalu ketika dia di sini ada kenaikan lagi, volumenya meningkat lagi. Nah, jadi kita masih bisa bilang bahwa secara jangka pendek, ini CBP masih bisa menunjukkan adanya pergerakan yang bullish. Nah, kalaupun nanti memang downtrendnya sudah selesai, maka ada peluang buat ICBP untuk membentuk sideways atau langsung bahkan membentuk uptrend. Kayak gitu, tergantung situasi dan kondisi. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa trading di ICBP ini? Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah level supportnya. Karena disitulah nanti kita entry. Ya kan? Nah, di sini awalnya itu kan dia resisten ya. Di sini kita tarik dari sini kemari. Nah, jadi resisten ketika tertembus, dia itu akan berubah menjadi support. Seperti itu ya, prinsip dasar daripada support dan resisten. Nah, sehingga kita itu bisa langsung entry di support barunya, alias ketika dia sedang retest seperti sekarang. Ya, berarti ini di area 9275 ke 9425. Nah, nanti entah dimanapun kalian masuk itu nggak terlalu masalah. Seperti itu, jadi nanti tinggal disesuaikan aja nanti dapatnya di mana. Semakin ke bawah, semakin bagus. Kayak gitu. Nah, untuk penempatan stop loss, di sini kita bisa letakin di bawah yang ini. Di bawah supportnya. Jadi ini dia cukup low risk gitu ya. Artinya begitu nanti dia memang udah turun ke bawah, alias di 9.200, itu kita udah bisa bilang lah kalau misalnya, oke dah, ini udah false break. Jadi kita mungkin nanti nggak akan mengambil resiko menunggu seperti ini lagi. Kalau yang ini tadi kemarin itu kebetulan aja dia langsung rebound. Tapi kalau nanti ternyata sekali lagi dia terturun kemari, ya kan sekali lagi dia turun ke bawah, maka kita nggak usah ngambil resiko, langsung cut loss saja. Seperti itu. Ya, untuk reward di sini kita bisa langsung tarik aja resisten minor yang ada di sini, yaitu di area 9775 ke 9925. Nah, jadi ICBP ini walaupun dia itu harganya agak mahal, ya kan, agak gede lah, agak besar seperti itu, dia itu masih bisa memberikan kita risk reward rasio sebesar 1:3. Ya, di sini bisa kalian perhatikan. Jadi masih cukup menarik dan ya jangan lupa lah untuk di trailing stop kalau nanti punya barang di downtrend seperti ini. Oke, itulah tadi saham-saham yang menurut aku itu cukup mahal lah harganya ya buat kita-kita lah seperti itu. Nah, jadi selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah emiten-emiten yang cukup volatile, yang cukup enak untuk digerakkan yang sedang memiliki momentum. Kayak gitu. Nah, jadi di sini saham pertama yang mau aku bahas adalah saham yang sedang rally-rallynya. Nah, ini ada saham Raja. Nah, tetapi, ya, disclaimer dulu, walaupun ini nanti dia sedang rally, aku nggak nyaranin buat kita tuh langsung nge-HK. Kayak gitu. Tapi kita harus menunggu dulu. Ya kan, mencari risk-reward rasio yang menarik. Agar apa? Agar setupnya dapat, dan agar kita bisa mencapai profit yang konsisten. Seperti itu kan, dengan reward yang tinggi, disertai dengan resiko yang rendah. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana? Apa yang perlu kita perhatikan di Raja ini? Yang pertama itu pastinya dong, trennya itu harus kita perhatikan. Nah, di sini semenjak dia sideways panjang, akhirnya Raja berhasil breakout dan membentuk uptrend yang cukup kuat. Ditandai oleh pembentukan higher high dan higher low berkali-kali di sini. Dan untuk saat ini dia juga sedang membentuk yang namanya sih higher high, menandakan bahwa uptrendnya masih segera berlanjut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah mungkin kita bisa ngecek broker summary-nya. Ya kan? Nah, jadi biasanya kalau dia sedang rally, aku itu ngecek broker summary itu dari awal rally sampai harga sekarang untuk melihat siapa yang pegang barang
Jadi nanti kita bisa waspada ketika nanti mereka mulai jualan. Nah, jadi di sini awal rally-nya itu tanggal 5 Juli. Ya kan, di sini di candle Marubozu ini sampai hari ini. Sehingga kalau kita tarik di sini broker summary-nya, kita bisa perhatikan bahwa broker-broker yang bagus lah yang mengakumulasi emiten ini. Ya kan, ada BK, ada AK, YU, ya kan. Nah, jadi mereka inilah yang perlu kita perhatikan ke depannya untuk melihat apakah raja ini masih memiliki upside apa tidak. Seperti itu. Oke, tadi itu broker summary-nya. Nah, satu lagi catatan untuk di raja, kalau kita tarik sampai ke belakang nih, ya kita bisa lihat di sini ada kotak yang aku gambarin. Ya, nah kotak ini merupakan sebuah resisten yang cukup jauh, yang tadinya tahun 2018 menjadi sebuah support inverted head and shoulder-nya dia. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa tarik dari sini dan akhirnya support itu akan selalu berubah menjadi resisten, kan seperti itu ya. Nah, jadi mungkin di sini ada peluang dia itu untuk reject. Tetapi kalau nanti ternyata dia masih akan lanjut, maka peluang upside-nya masih cukup bagus juga. Seperti itu. Nah, jadi tergantung dia reject atau tidak, di sini kita bisa membentuk dua trading plan. Nah, untuk trading plan yang pertama, nanti di sini kita harapkan dia pullback terlebih dahulu. Nah, pullbacknya kemana? Pullbacknya kemari. Area 438 sampai 446. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia turun, ini harus kalian perhatikan bahwa penurunannya harus disertai dengan volume yang kecil, yang menipis seperti ini. Yang di sini, seperti yang di sini. Ya, kenapa seperti itu? Karena nanti volume yang menipis ketika harganya turun kayak gini, itu menandakan adanya tekanan jual yang lemah. Kayak gitu ya. Jadi dia seperti itu aja kalau uptrend. Ya, dia ketika naik volumenya tinggi, ketika dia turun volumenya menipis. Naik lagi, volumenya tinggi lagi, turun lagi, volumenya menipis lagi. Dan ini naik lagi, volumenya naik lagi. Kalau dia turun disertai dengan volume tipis, nanti ketika sampai ke 438 ke 446 itu bisa langsung dikoleksi. Seperti itu. Nah, itu tadi skenario pertama. Nah, jadi untuk skenario pertama mungkin kita bisa pasang trading plan seperti ini. Belinya di sini, stop loss-nya beberapa tick di bawah ya kan, di 430 lah bisa kita bilang ya kan, atau 430 juga bahkan terlalu jauh sih, 434 lah ya kan, 434 2 tick dari supportnya. Nah, untuk take profitnya mungkin bisa di resisten yang ini dulu kalau memang nanti dianya reject di sini ya. Jadi masih sekitar 1/4 ya, dengan resiko 2,69 kamu bisa mendapatkan potensi reward sampai 12%. Nah, itu pun kalau nanti dia sampai sini. Nah, tetapi karena tadinya di sini ada resisten yang cukup kuat juga, melihat dari pergerakan raja ini, ada juga nih peluang untuk dia lanjut ke atas. Nah, tapi ini masih jauh lah ya, masih masih kita andai-andaikan aja gitu kan, tapi ya nggak ada salahnya untuk memfilter setiap probability gitu kan, setiap probabilitas yang bisa kita lihat di chart. Seperti itu. Jadi kalau nanti dia ternyata sampai di sini, itu berarti risk reward rasionya sampai 1/31. Kapan lagi nih dapat emiten seperti ini? Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi skenario pertama, kalau dia reject. Nah, tetapi kalau ternyata hari Senin dia langsung gerak, apa yang harus kita lakukan? Maka support yang ini sudah lagi tidak kita pakai. Nah, jadi kita langsung pindah kemarin nih. 462 ke 498. Jadi dia agak lebar ya. Nah, jadi mungkin nanti ketika dia break di sini, karena dia rally-nya sudah cukup tinggi, mungkin money manajemennya bisa kalian sesuaikan aja. Kayak gitu. Kalau aku pribadi sih lebih mending kalau dia pullback dikit lah, kayak gitu ya kan. Nah, jadi di sini, mungkin nanti kalian bisa langsung beli. Ya kan, bisa langsung beli. Setelah itu, stop loss-nya bisa diletakkan di sini. 450. Ya, 450 atau ya ini kayaknya kejauhan sih. 454 lah, 454 pun udah oke juga ya. Sekitar 9%. Jadi, karena supportnya yang agak lebar di sini, jadi juga level stop loss-nya agak lebar. Nah, kenapa kita menyesuaikan dengan support nih stop loss-nya? Ya, cukup simple dong. Karena ketika support itu ditembus, dia itu akan berubah menjadi resisten. Seperti itu. Nah, tetapi nanti walaupun resikonya cukup tinggi, maka kita tetap bisa mendapatkan reward yang sebanding. Atau 1/7 risk reward rasionya. Jadi ya cukup worth it lah kalau menurut aku. Kayak gitu ya. Nah, itulah tadi trading plan buat raja. Ada dua ya. Yang pertama itu kalau dia pullback. Yang kedua itu kalau dia langsung breakout. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan money manajemennya, kalian bisa sesuaikan trailing stopnya, bisa sesuaikan bagaimana cara eksekusinya lah. Kayak gitu. Yang penting struktur marketnya udah kita kasih tahu, kalian tinggal sesuaikan aja dengan trading plan atau kalian bisa ngikut trading plan yang ini juga. Kayak gitu. Nah, untuk emiten yang selanjutnya di sini aku mau bahas tentang satu emiten itu yang agak ambigu. Artinya gini, waktu di daily dia itu belum breakout, tapi waktu kita pindah ke candle
time frame kecil, dia itu udah breakout. Nah, ini ada RMKE. Nah, untuk RMKE sendiri, kita bisa perhatikan nih, ini uptrend-nya sangat jelas ya guys. Ya, jadi dari awal dia IPO, itu uptrend-nya masih enak banget diikutin. Seperti itu. Dan sekarang posisinya dia sedang melakukan konsolidasi juga nih. Ya, dia sedang melakukan yang namanya konsolidasi. Ya kan, membentuk yang namanya symmetrical triangle. Kayak gitu. Nah, jadi yang tadi aku bilang dia itu agak ambigu itu di sini. Kalau di candle 1 jam, kita bisa perhatikan bahwa dia itu kemarin hari Jumat, itu dia reject dari resisten pattern-nya. Tetapi kalau kita pindah ke 1 jam, ini berarti dia agak ada offset-nya gitu. Artinya agak bisa kita tarik ke bawah sedikit lah, karena kan penarikan trendline kan dari ekor ke ekor. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa tarik di sini dan terlihat dia itu hanyalah sebuah retest. Kayak gitu. Nah, jadi yang mana yang benar, ini kita nggak tahu, ya kan? Lebih bagus kita pindah ke time frame 1 jam aja untuk menghindari yang namanya noise. Kayak gitu. Jadi, melihat chart yang sekarang, lebih bagus kalau misalnya kita berharap worst case skenario-nya aja. Artinya ya dia balik dulu ke support sebelum akhirnya nanti dia breakout. Kayak gitu. Nah, untuk RMKI sendiri, ya kan, karena dia pattern-nya bagus, price volume-nya juga bagus, naik dengan volume tinggi, konsolidasi dengan volume kecil. Jadi kalau menurut aku emiten-emiten seperti ini udah lagi bukanlah ini emiten seperti ini no brainer lah kayak gitu ya, udah nggak perlu diragukan aja, tinggal cara eksekusinya aja bagaimana kayak gitu ya. Tapi tetap aja tetap akan ada level cut loss-nya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita mengharapkan RMKI itu turun dulu ke area 545 ke 575 seperti itu. Jadi ya kita nanti belinya di bawah sini dong. Ya kan? Untuk area stop loss kita bisa letakin di bawah sini. Ya berbarengan dengan breakout si triangle dan support horizontalnya, yaitu di area 535 seperti itu. Sedangkan untuk reward nanti kita harapkan kita hold aja sampai nanti di akhirnya breakout sampai ke resisten tertinggi patternnya ini sekitar 32% dengan risk reward ratio 1:4. Kira-kira seperti itu. Ya, dan nanti kalaupun nanti dia tetap lanjut, nanti kamu bisa jaga trailing stop sampai si harmonic Fibonacci di sini dan di sinilah. Sorry. Tarik sekali lagi. Nah, di sini. Jadi masih cukup tinggi lah potensi dia buat memberikan kita upside yang bagus. Kayak gitu ya, tinggal cara eksekusinya aja yang benar. Karena memang walaupun sebuah chart itu bagus, kalau misalnya cara eksekusinya agak miring gitu ya, agak salah, mungkin kita nanti psikologinya bakal lebih diobok-obok. Karena nanti ya kita itu biasanya nggak akan tahan dengan floating loss sebesar ini. Kayak gitu ya, sebelum nanti titik entry kita dapet. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya, masukin aja ke watchlist dulu, dilihat perkembangannya, kalau misalnya nanti dia turun ke support, barulah kita mulai koleksi. Seperti itu. RMKE. Nah, untuk yang terakhir ini cukup sering untuk dipantau, tapi menurut aku itu sih masih menarik. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini, secara tren, STAA ini juga masih sangat menarik, guys. Ya, dia itu masih membentuk uptrend, dan dari dulu, ya bukan dari dulu sih, dari 2022 Maret gitu ya, masih belum ada menunjukkan bahwa adanya buangan. Masih belum ada pertanda untuk reversal sama sekali. Apalagi dia itu kebiasaan atau karakter daripada emitennya itu adalah rally base rally. Rally base rally base rally base rally lagi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa hari terakhir semenjak pembentukan si hammer ini, kita bisa perhatikan bahwa broker-broker yang mengakumulasi STAA ini bagus-bagus, ya. Dan terutama kita bisa perhatikan dua terbawah ini KZ dan BB itu melakukan clean buy. Artinya apa? Artinya sejak dia itu di sini sampai hari ini, beberapa hari ini, dia itu selalu melakukan pembelian tanpa adanya penjualan sama sekali di sini. Kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya kita nggak tahu. Ya kan? Nah, tetapi yang kita tahu adalah ini meningkatkan probabilitas untuk STAA terus naik. Kayak gitu. Nah, jadi walaupun dia itu cukup bagus chartnya, bandarmologinya, dan segala macem, ini bagaimana cara kita eksekusi? Ya tetap sama dengan cara eksekusi yang lainnya. Kita lihat supportnya itu di mana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, support daripada STAA itu ada di area 1200 sampai 1230. Ya kan? Nah, jadi nanti kita bisa koleksi nih di sini. Kayak gitu. Entah dimanapun lah nanti kalian mau gitu ya kan. Yang penting dalam kotaknya. Nah, selanjutnya, karena dia ada false break seperti ini lagi, seperti apa tadi yang pertama UNTR, ya kan? Jadi kita letakin di bawahnya aja untuk stop loss-nya. Untuk menghindari yang namanya false break.
kayak gitu. Jadi cukup low risk juga kok, sekitar 3% aja. Nah, sedangkan untuk target di sini kita bisa tarik Fibonacci ya. Jadi kita bisa gunakan si harmonic pattern harmonic Fibonacci-nya sebagai target kita. Jadi masih bisa sekitar 15% dan 26%. Jadi risk reward rasionya pun masih 1:5. Cukup menarik. Kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih dari 5 emiten ini, yang mana sih yang paling kalian suka, yang mana sih menurut kalian yang paling high probability, dan yang mana menurut kalian itu layak untuk dieksekusi. Seperti itu. Dan jangan lupa lagi untuk analisa kembali, ya kan, agar nanti kalau misalnya ternyata harganya turun, tidak dibilang pom-pom kayak gitu ya, karena memang ini bukan pom-pom. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton sampai menit ini ya, udah sampai 20-an menit juga. Jadi semoga analisanya bermanfaat dan banyak yang bisa diambil dari sini. Kayak gitu ya kan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga minggu depan IHSG masih bagus sehingga kita bisa bahas emiten-emiten seperti ini lagi. See you guys.